beberapa hari lalu kita ratas bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga. Halo everyone, selamat datang di Jurnal Kato. Kato berbagi inspirasi. Pada episode pertama ini bertemu dengan saya Farin yang akan membahas sebuah berita panas di kalangan remaja dewasa di Indonesia. Apakah berita tersebut? Tentu saja. AI versus realitas Indonesia, antara visi masa depan dan tantangan pada saat ini. Manusia yang gak pakai AI akan kalah sama manusia yang pakai AI. Statement yang dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Indonesia tentu saja seketika viral di berbagai media sosial, baik Instagram, TikTok, Facebook, bahkan Twitter. Statement ini mendapat berbagai tanggapan dari netizen. Ada yang bertanggapan positif, negatif, antusias, bahkan sinis. Wacana implementasi pembelajaran kecerdasan buatan atau AI ini yang dimulai sejak bangku SMP yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran Indonesia yang disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka tentu saja menjadi bola panas bagi Indonesia yang membahas tentang ketimpangan paling nyata Indonesia. Saat ini kita membicarakan tentang revolusi digital, sementara berbagai sekolah, bahkan ribuan di Indonesia, masih berusaha berjuang untuk mendapatkan akses internet yang merata, dan belum lagi guru yang masih digaji sebanyak 500.000 per bulan. Beginikah Indonesia yang akan dimasukkan ke dalam sekolah berbasis AI? Dalam beberapa tahun terakhir, AI telah merambah berbagai sektor di Indonesia, berupa platform belajar daring, produksi musik, visual design, dan material yang digunakan untuk konten kreatif, produktivitas, dan media sosial. Akhir-akhir ini, berbagai kalangan dari selebriti lokal mulai memanfaatkan AI untuk menghidupkan karakter suara mereka, berpedoman pada berbagai aktor luar negeri seperti Drake yang lagunya direka ulang oleh AI. Namun, di balik geliat pop culture tersebut, sebuah pertanyaan yang merupakan bola panas kini muncul. Siapkah Indonesia benar-benar masuk ke dalam era AI? Semenjak kemunculan AI, Indonesia menunjukkan arah minat yang sangat tinggi terhadap perkembangannya. Namun, perjalanan menuju integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari tidaklah semudah untuk membalikan selembar buku. Akhir-akhir ini kembali meruncing perdebatan tentang statement yang dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Indonesia. Manusia yang gak pakai AI akan kalah dengan manusia yang pakai AI. Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan pemerintah saat ini memutuskan untuk memasukkan mata pembelajaran kecerdasan buatan atau AI ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 2025 ini. Wacana Wakil Presiden kita ini untuk menambahkan mata pelajaran ini tentu saja mendapatkan respon yang begitu banyak beragam dari netizen. Ada yang bahagia, positif, negatif, bahkan sinis. Di Indonesia, untuk memasukkan AI ke dalam metode pembelajaran mulai dari bangku SMP, tentu saja belum masuk akal. Selaras dengan pendapat dari Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of Oppressed yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu harus membumi pada realitas sosialnya. Di Indonesia, ngomongin AI di kala sekolah, kita tidak mempunyai fasilitas yang memadai, tidak mempunyai internet yang merata, maka bisa disebut sebagai pedagogi palsu. Tanggapan dari berbagai netizen menyebutkan Gibran sebagai Wakil Presiden Indonesia harusnya lebih menggiring masalah dan opini yang lebih real, bukan hanya menggiring masalah yang terlihat di era modern. Namun,
tak sedikit netizen menilai pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran wakil presiden kita akan pentingnya literasi di era modern ini. Proses implementasi kurikulum AI memerlukan kesiapan infrastruktur Indonesia, pelatihan guru, dan kebijakan yang mendukung. Sebagai contoh, Telkom University di Indonesia telah memulai eksperimen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengintegrasikan model bahasa besar seperti ChatGPT ke dalam 5 mata pelajaran besar seperti matematika, bahasa Inggris, dan media kreatif. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun rancangan strategi agar Indonesia yang mencakup AI 4 area fokus utama, seperti etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur dan data, serta riset dan inovasi industri. Strategi ini tentu saja bertujuan untuk mewujudkan AI yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan norma untuk mewujudkan visi dan misi Indonesia Emas tahun 2045. Salah satu infrastruktur teknologi yang menjadi tantangan utama pada saat ini mengadopsi AI di Indonesia. Kita memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Mutia Hafid, untuk merealisasikan penggunaan AI dalam pembelajaran di Indonesia, Pusat Data Domestik Data banyak daerah di Indonesia masih kekurangan akses internet yang cukup dan memadai, serta masih banyak sekolah yang kurang dari akses internet yang andal, yang tidak memadai dan mendukung berbasis AI seperti statement yang dilontarkan oleh Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, lebih dari 60% institusi pendidikan di Indonesia sedang menjajaki atau mengimplementasikan solusi pembelajaran berbasis AI. Platform layanan AI dapat menganalisis pola belajar siswa, memberikan umpan balik yang nyata, dan juga menciptakan jalur pembelajaran yang lebih bahagia yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Juga mengubah pendekatan pembelajaran satu ukuran untuk semua menjadi lingkungan belajar yang lebih dinamis, responsif, dan membuat semua pelajar menjadi lebih tertarik akan pembelajaran berbasis AI. Sebuah studi dari IBM dan Korika pada tahun 2024 menentukan bahwasanya mayoritas perusahaan Indonesia sudah menyadari betapa pentingnya AI untuk perkembangan negara kita. Namun, 64% menyebutkan mereka kekurangan talenta digital yang siap pakai untuk Indonesia saat ini. Pada perkembangan AI di Indonesia, langkah signifikan yang telah dilakukan oleh salah satunya, contoh terbaru peluncuran Sahabat AI oleh Indosat dan juga GoTo atau Gojek Tokopedia pada November 2024. Namun, bagaimana penerapannya dengan sektor lain? Mari kita lihat perbandingannya dengan negara lain. Jika kita lihat secara global, negara-negara seperti India dan Singapura telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam adopsi AI. India misalnya memproyeksikan kontribusi AI terhadap PDB nasional sebesar 366 dolar miliar pada tahun 2025 ini. Singapura bahkan memiliki AI for Everyone yang merupakan program literasi digital AI nasional dari usia 9 tahun hingga lansia. Sementara itu, di Indonesia saat ini, meskipun banyak potensi-potensi besar, implementasi AI masih terhambat oleh berbagai faktor yang kita bahas sebelumnya, termasuk kesenjangan digital dan kurangnya regulasi yang jelas pada Indonesia saat ini. Di Eropa, investasi besar-besaran sedang dilakukan untuk mengembangkan AI. Di Prancis, investor swasta telah berkomitmen untuk menginvestasikan hampir dari 110 miliar dalam sektor AI. Sebaliknya, Indonesia masih pada tahap penyusun dalam strategis pengembangan AI dan pendidikan berbasis AI.
Berdasarkan laporan PwC pada tahun 2024, Indonesia merupakan salah satu dari sedikitnya negara yang tergabung ke dalam G20 yang belum memiliki kerangka kebijakan AI nasional yang utuh. Menurut survei, pada tahun 2024, terdapat kemungkinan semua pekerjaan manusia menjadi sepenuhnya otomatis, diperkirakan mencapai 50% pada tahun 2047. Di sektor pendidikan, AI diperkirakan akan mengubah paradigma pengajaran dengan sistem pembelajaran adaptif, penilaian otomatis, dan pengalaman belajar dari semua siswa yang dipersonalifikasi. Namun, tantangan seperti kesenjangan sosial, privasi data, dan kebutuhan akan pelatihan guru Indonesia dapat diatasi jika Indonesia benar-benar ingin bahwa pembelajaran di Indonesia berbasis AI untuk memastikan implementasi yang efektif. Meskipun perkembangan AI di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi ini masih menjadi tantangan besar untuk Indonesia. Menurut Firman Kurniawan, seorang pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia, teknologi AI yang dikembangkan di negara lain belum tentu sesuai dalam konteks Indonesia yang kental akan budaya lokal dan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan AI yang relevan dan konteks lokal dan memperhatikan keberagaman bahasa serta nilai-nilai kearifan lokal setempat yang akan bertoleransi dengan seluruh budaya kental di Indonesia. Nah, perjalanan Indonesia dalam mengadopsi AI memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Selain pengembangan kurikulum yang relevan, penting untuk membangun infrastruktur yang mendukung, meningkatkan literasi digital Indonesia, dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat di Indonesia siap untuk berinteraksi dengan semua pembelajaran dan kehidupan yang berbasis AI. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI untuk kemajuan bangsa. Perkembangan AI di Indonesia menawarkan peluang yang sangat besar untuk kemajuan dari sektor ekonomi, sosial, bahkan budaya. Namun, untuk memastikan bahwa teknologi ini membawa manfaat yang adil dan merata, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat seluruh Indonesia. Penting untuk mengembangkan AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal, memperkuat infrastruktur digital, dan meningkatkan literasi digital agar Indonesia dapat memanfaatkan proses semua potensi AI secara optimal di masa depan. Masa depan bukan ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi AI tercanggih atau seseorang yang mahir dalam penggunaannya. Namun, masa depan Indonesia ditentukan oleh siapa yang bisa memastikan seluruh anak bangsa Indonesia mempunyai aksesibilitas dan bisa menggunakannya. Indonesia saat ini masih dalam tahap belajar memahami AI. Tetapi justru disinilah peluang besar kita semua untuk bisa memajukan Indonesia. Bukan untuk sekedar terlihat modern, tapi untuk membangun masa depan yang merata dan cerdas secara efektif agar visi dan misi untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 dapat kita raih bersama agar terciptanya Indonesia Emas. Nah, mungkin sekian dari episode pertama Jurnal Kato, Kato berbagi inspirasi dengan tema AI. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya yang akan membahas hal-hal menarik di sekitar kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa everyone.